Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in minal ulama'il amilin al-musannifin al-muhaddisin khususan sultan awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu asrarahum summa ila hadrati awlaillahi aina ma kana masyallahu ila ma warabiha khususan rahih Sunan Kudus Said Ja'far Shadiq summa ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain bin Muhammad bin Hasan bin Alawi wa Syekh Muhammad Al-Qadhi Al-Jawi wa Syekh Mastan Amin وكرم لهم وصدر عيوبهم ويعلي درجاتهم بالجنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأعاد علينا من بركاته آمين. Buka halaman 58. Faslun ay hada faslun minal wajibatil qalbiyati. Iku setengah sanggeng pira-pira kewajiban ati. Al-imanu utawi iman billahi kelawan Allah. Wa bimalan iman kelawan perkara jaa kang teko apa ma'anillahi saking Allah. Wal imanu lan iman bi rasulillahi kelawan utusane Allah. Wa bima lan iman kelawan perkara jaa kang teko apa ma'an rasulillahi saking utusane Allah. Wa tasdiqu lan benerake. Wal ikhlasu lan ikhlas. Wal yaqinu lan yaqin. Wa huwa utayakin al-amalu iku ngamal lillahi krana Allah wahdahu hale suwijine Allah wan nadmu lan ketun menyesal alal ma'asi ing atase nglakoni pira-pira maksiat alal ma'asi ing atase nglakoni pira-pira maksiat wa tawakkuli lan pasrah alallahi ing atase Allah wal muraqabatu lan nginjen-nginjen merasa dilihat lillahi maring Allah warido lan ridho anillahi saking Allah wa husnudzanni lan baguse penyono wa husnudzanni lan baguse penyono billahi kelawan Allah wa bi khalqillahi lan baguse penyono kelawan makhluke Allah wa ta'limu sya'airillahi lan ngagungake pira-pira tetengere Allah wa syukri lan nyukuri ala ni'amillahi ing atase pira-pira nikmate Allah wasabru lan sabar ala adaima ing atase nekani perkara ala adaima ing atase nekani perkara aujada kang wajibake sinten Allahu Gusti Allah wasabru lan sabar amma sanging perkara harrama kang ngaromake sinten Allahu Gusti Allah sinten Allah Ta'ala wa ala malan sabar ing atase perkara ibtala kang nyoba ka ing sira sinten Allah Gusti Allah bihi kelaman ma wasiqatu lan kumandel percaya bi rizki kelawan rezeki wattihamun nafsi lan prasangka Allah marang nafsu wa adamur ridho lan ora anane ridho wa adamur ridho lan ora anane ridho anha sanging nafsu wa bughdu syaitani lan bendu setan, gedeng setan
wa bughdu dunya lan gedeng dunya, wa bughdu ahlil ma'asi lan gedeng ahli maksiat, wa mahabbatullahi lan cinta Allah, wa mahabbatu kalamihi lan cinta dawuhe Allah, wa rasulihi lan cinta utusane Allah, wa sahabati lan cinta sahabat, wal ali lan cinta keluargane Kanjeng Nabi, para duriyah Nabi, wal ansori lan cinta sahabat Ansor, wasolihina lan cinta wong kang soleh. Dalam pasal ini menjelaskan tentang kewajiban yang berupa hati, yaitu al-imanu billah, iman pada Allah. Manusia ini harus iman, harus percaya tentang adanya Allah. Kita seorang manusia bisa mempercayai adanya Allah itu dengan melihat ciptaannya atau alam semesta. Alam semesta yang kita lihat di sekitar kita ini menandakan bahwasanya di situ ada yang menciptakan. Dan pastinya yang menciptakan alam semesta ini tidak seperti manusia. Dari sini kita akan menumbuhkan bahwasanya memang yang menciptakan di situ adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita belum melihat Allah. Mudah-mudahan nantinya kelak kita akan berjumpa Allah di surga nanti. Kemudian setelah iman kepada Allah, kita juga harus beriman bima jaa'a 'anillah. Percaya terhadap segala sesuatu yang datang dari Allah. Apa? Contohnya sholat, ada puasa, dan yang lainnya. Ini kita harus percaya. Apakah cukup percaya saja? Tidak. Tetapi di situ kita harus melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Contoh sholat, sholat manusia, jin, ini kena hukum taklif untuk melaksanakan ibadah sholat. Kenapa di situ ada hukum taklif melaksanakan ibadah sholat tadi dan ibadah yang lainnya? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dari sini kita harus percaya atas segala sesuatu yang datang dari Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya. Wal imanu bi Rasulillah. Kemudian kita harus iman percaya pada utusan Allah. Rasul ini sebagai wasilah dari Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia. Termasuk di situ adalah jin, karena jin juga termasuk hukum taklif. Maka percuma ketika di situ ada seseorang, dia ini hanya percaya pada Allah tetapi tidak percaya pada utusannya. Ini juga tidak boleh. Ya. Di situ harus selain kita iman pada Allah, juga iman pada Rasul. Sehingga apa-apa saja yang datang dari Rasul, ini kita percaya. Tadi dalam contoh sholat yang merupakan kewajiban dari manusia, ini Allah tidak memberikan langsung
ke manusia, tidak, tetapi melalui jalur para utusannya Allah. Wa tasdik. Kemudian kewajiban hati berikutnya adalah tasdik, membenarkan. Tasdik gambarannya adalah hatinya ridho terhadap segala sesuatu yang datang dari Nabi. Yang namanya ridho di situ ya menerima, ya menerima. Itu namanya adalah tasdik. Maka tasdik di sini sangat diperlukan sekali. Wal ikhlas, kemudian ikhlas. Ikhlas di sini definisinya ada khilaf ulama. Beliau Syekh Nawawi Al-Bantani menafsiri ikhlas dengan kata tasfiyatul qalbi minariya. Jadi yang namanya ikhlas di sini adalah bersihnya hati dari sifat riya, dari sifat pamer, ya, pamer. Ini adalah ikhlas, tentu ikhlas. Tetapi beliau Syekh Fudail bin Iyad memberi definisi yang lain. Yang namanya ikhlas di situ adalah ayyu'afiqallahu min ma'mi. Tarkul amal li ajlin nas riya'un wal amalu li ajlihim syirkun. Wal ikhlas ayyu'afiqallahu mimma hakau ramli. Meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Jadi misalkan ada orang hendak berbuat sesuatu, kemudian karena dia ini diketahui orang lain, akhirnya dia ini tidak jadi melakukan. Ini namanya riya menurut Syekh Fudail bin Iyad. Kemudian ketika ada orang melakukan sesuatu karena orang lain, beliau Syekh Fudail bin Iyad itu mengatakan sebagai syirik. Syirik yang dimaksud di sini adalah syirik yang khafi. Oke, syirik khafi. Karena nanti ada yang namanya syirik jali, ya, atau syirik fil amal, ya, syirik fil amal, menyekutukan dalam amal. Artinya syirik dalam hal ini tidak sampai membuat orang tersebut dalam kondisi kafir, tidak, melainkan amal yang dilakukan atau segala sesuatu yang dilakukan karena landasan dia itu ada niatan untuk orang lain selain Allah tadi, ini amalnya tidak diterima oleh Allah. Kemudian ikhlas di sini apa? Menurut Syekh Fudail bin Iyad, beliau mengatakan ayyu'afiqallahu minhuma, yaitu ketika orang tersebut ketika Allah menyelamatkan orang tersebut dari kedua-duanya, dari riya dan juga dari syirik. Ini namanya adalah ikhlas. Kemudian yakin itu apa? Yakin di sini menurut Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Ta'alawi, penulis kitab ini, yaitu al-amalul lillahi wahdah, berbuat beramal hanya karena Allah. Ini menurut Syekh Abdullah bin Husain. Jadi ketika ada orang itu beramal, berbuat hanya murni karena Allah, ini menurut Syekh Abdullah bin Husain adalah yakin. Akan tetapi para ulama atau sebagian ulama mengatakan bahwasanya beramal hanya karena Allah itu dikatakan sebagai ikhlas. Ini ada perbedaan pendapat, ya. Beda pendapat. Kemudian an-nadm, kewajiban hati berikutnya adalah an-nadm, yaitu menyesal manakala melakukan maksiat.
Jadi maksiat yang telah kita lakukan ini bagi orang yang menyesal itu tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Oleh karenanya beliau Syekh Nawal Al-Bandani mengatakan yang dinamakan nadam di sini caranya adalah bi ayyahzuna 'alaiha wa yatamanna anna ma waqa'at minhu lam taqa. Yaitu ketika ada seseorang menyesali atas perbuatan kemaksiatan tadi. Bukan hanya menyesal tapi wa yatamanna anna ma waqa'at minhu lam taqa, bahwa apa yang telah dilakukan tersebut ini tidak akan diulangi lagi. Ini adalah bentuk nadam, bentuk daripada nadam atau menyesal. Oleh karena itu tidak dikatakan menyesal bagi seseorang yang di situ dia mengatakan bertaubat, akan tetapi besoknya masih melakukan maksiat. Ini bukan termasuk orang yang menyesal, bukan menyesal. Maka tadi yang dikatakan menyesal adalah dia secara ucapannya menyesali perbuatannya dan cara perbuatannya tadi tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi. Wa tawakkul 'ala Allah, kemudian pasrah pada Allah. Kita sebagai seorang manusia ini harus pasrah, memasrahkan urusan kita pada Allah setelah kita berikhtiar. Maka kemarin ketika kalian melaksanakan ujian kenaikan kelas kemarin, ini kalian semua sebelum melaksanakan ujian tersebut belajar. Belajar. Setelah belajar kemudian memasrahkan pada Allah. Ini namanya adalah tawakal. Maka tidak dikatakan tawakal adalah bagi seseorang yang di situ dia tidak mau berusaha kemudian tawakal. Bukan. Tetapi tawakal di situ dilandasi dengan cara tadi ada ikhtiar terlebih dahulu. Setelah itu baru tawakal, memasrahkan semuanya. Jangan di situ, yang penting saya isi A, B, C. Masalah itu terserah. Tanpa belajar itu bukan ikhtiar, bukan tawakal, tapi namanya adalah pembodohan, Wal muraqabatu lillah. Kemudian termasuk kewajiban hati berikutnya adalah muraqabah, merasa dirinya itu dilihat Allah. Seorang mutasawwif, ahli tasawuf, mutasawwifat ini harus memiliki sifat ini, harus senantiasa muraqabah. Dimanapun kita berada, kita harus yakin kalau itu kita semuanya dilihat oleh Allah. Sehingga ketika orang tersebut ini sudah muraqabah, sudah merasa bahwasanya dirinya ini akan dilihat oleh Allah dimanapun dan kapanpun waktunya, orang tersebut ini sangat berhati-hati di dalam melaksanakan segala sesuatu. Maka penting sekali di sini kita tancapkan dalam hati kita sifat muraqabah. Waridhu 'anillah, kemudian ridho terhadap Allah. Ridho di sini bentuknya adalah hati kita merasa senang, merasa gembira atas segala sesuatu yang telah Allah putuskan. Misalkan ada orang dijadikan menjadi orang fakir, ini dia harus bentuk dari ridho di situ adalah dia ini tidak ngersulo, tidak sambat. Karena apa? Pasti dibalik daripada Allah menciptakan seperti itu, ini pasti ada hikmahnya. Karena tidak semua orang itu ketika
diberi kekayaan ini dapat bersyukur, tidak semuanya. Tidak semuanya. Maka posisi ridho di sini sangat penting sekali. Wa husnudzanni billah, kita harus punya husnudzan, prasangka baik terhadap Allah. Tadi contohnya adalah orang dijadikan menjadi orang fakir, Allah menjadikan menjadi orang fakir. Ini dibalik tadi ada hikmah yang sangat luar biasa, yang mana ketika tadi gambarannya ketika orang tersebut kok diberi kekayaan, ini tidak mampu untuk bersyukur. Oleh karena itu husnudzon ini sangat penting sekali juga, baik husnudzon terhadap Allah maupun husnudzon terhadap makhluknya Allah. Pada orang lain kita harus husnudzon, jangan sampai di situ suudzon. Sehingga ketika ada orang itu senantiasa memiliki husnudzon terhadap orang lain, dia ini nanti akan apa yang ia lakukan ini tidak ada beban. Sehingga adapun bagi seorang yang di situ senantiasa suudzon terhadap orang lain, maka di situ dia hidupnya tidak tenang karena merasa dirinya itu merasa bahwasanya dirinya atau orang lain tersebut ini orang baik, ya. Wa ta'dimu sya'airillah, kemudian termasuk kewajiban hati berikutnya adalah ta'dimu sya'airillah, mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ai alamuddini, tanda-tanda agamanya Allah. Al-Quran yang merupakan firman-Nya Allah. Ini harus senantiasa kita memuliakannya. Maka bentuk daripada ta'zim terhadap Al-Quran adalah ketika kita membawa Al-Quran itu harus dibawa dengan betul, dibawa dengan menggunakan tangan kanan. Harus dipegang seperti ini, seperti ini. Jangan sampai di situ Al-Qur'annya taruh di tangan kiri, pembawanya itu dibanding-bandingkan, misalkan ini bukan termasuk takdim. Termasuk takdim terhadap Al-Qur'an adalah menaruh Al-Qur'an di tempat yang paling tinggi. Jangan sampai di situ Al-Qur'an taruh di bawah, ya, setara dengan pantat kita, jangan sampai seperti itu. Itu bukan termasuk takdim. Kemudian takdim, mengagungkan masjid, digunakan untuk sholat, untuk membaca Al-Quran. Ini bentuk daripada takdim. Jangan sampai di situ masjidnya malah digunakan untuk orkesan, untuk kemaksiatan. Itu bukan takdim, tetapi di situ adalah ihanah atau menghina. Wa syukri ala ni'amillah, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita diberi kesehatan seperti ini harus kita syukuri. Baik syukur bil lisan dengan ucapan alhamdulillah. Syukur bil arkan dengan cara kita sekolah, belajar, sholat dan yang lainnya. Ini harus kita bersyukur. Jangan sampai di situ kita malah mengkufuri, kita dikasih kesehatan malah kita gunakan untuk maksiat. Jangan sampai seperti itu. Wasabru ala adai ma aujaballah. Kemudian termasuk kewajiban hati berikutnya adalah sabar menjalankan segala sesuatu yang Allah wajibkan. Salat tentunya, salat, puasa. Misalkan salat, salat
bagi seseorang yang di situ berada di tempat yang sangat dataran tinggi, ya, di gunung misalkan. Meskipun di situ kondisinya dingin, ditambah musim hujan lagi, ini kita mau tidak mau harus melaksanakan sholat. Maka kapan ketika dia itu melaksanakan sholat dalam kondisi seperti itu, ini dikatakan sebagai sabar. Jangan sampai di situ Rasulullah sambat-sambat atau malah masih peteng tak tidur lagi, jam 10 baru bangun untuk sholat subuh. Itu bukan sabar. Wasabru ala ma harramallahu ta'ala, kemudian sabar terhadap segala sesuatu yang Allah haramkan. Terutama di sini ya, bagi seorang pemuda-pemudi ini harus betul-betul menjaga dirinya dari pergaulan bebas. Oleh karena itu saya pesan kepada kalian semuanya, meskipun ada temannya yang di situ melakukan maksiat, jangan sampai kita ikut-ikutan, jangan sampai kalian itu ikut-ikutan. Karena pada dasarnya ketika orang itu melakukan suatu kemaksiatan adalah membahayakan dirinya, merelakan dirinya untuk jatuh ke dalam neraka. Oleh karena itu Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka kita harus menjauhi segala perbuatan yang di situ dimurkai oleh Allah. Wa alama ibtalaqallahu bihi, kemudian kita harus sabar terhadap segala sesuatu yang Allah ujikan. Ketika kita diuji oleh Allah sakit, ini kita harus sabar. Ya, harus bersabar, karena ketika seorang itu diuji oleh Allah sakit, sejatinya di situ Allah mengampunkan dosa-dosanya itu melalui sakit tadi. Maka kita harus bersabar. Wasiqatu birizki, percaya adanya tentang rezeki. Tadi semua manusia ini telah dibagi rezekinya oleh Allah. Oleh karena itu, ketika nanti kalian sudah menjadi seorang mutaharrijat, sudah alumnus, jangan sampai di situ mikir, saya besok bisa makan enggak? Saya besok mau kerja apa? Ini yang penting saat ini harus ditumbuh kembangkan rasa cinta pada ilmu dahulu. Masalah besok nanti kita pikir nanti. Tetapi yang paling pasti di situ adalah Allah sudah menjamin rezeki pada setiap manusia. Wantihamun nafsi, kemudian termasuk kewajiban hati adalah memiliki prasangka buruk terhadap nafsu. Nafsu ini akan membawa suatu bencana. Oleh karena itu tadi, ketika nafsu kita mengajak pada kemungkaran, ini jangan sampai kita ikuti, tetapi kita harus cepat-cepat ingat sama Allah. Oleh karena itu, dalam rangka supaya kita ini ingat sama Allah, kita harus betul-betul menancapkan keimanan kita. Harus iman kita itu kuat, sehingga ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, ini kita harus langsung ingat sama Allah. Wa adamu ridho anha, jangan sampai ridho. Bentuk ridho bagaimana? Ya itu, ketika ada temannya mengajak suatu kemaksiatan, kemaksiatan, pacaran misalkan, atau yang lainnya,
ini kita ikut andil ke situ. Ini adalah bentuk daripada ridho terhadap nafsu. Lalu bagaimana supaya kita tidak ridho terhadap nafsu? Kita harus mengingkari tadi. Kalau apa yang saya lakukan ini adalah dosa, cepat-cepat seperti itu, sehingga nanti dia cepat-cepat ingat sama Allah. Wa bughdu syaitan, wa bughdu dunya, wa bughdu syaitan. Kita harus benci dengan setan. Tadi segala sesuatu yang tidak baik kalau kita lakukan, itu artinya kita suka dengan setan. Makanya dalam rangka membentengi diri kita supaya tidak terwujud perbuatan setan ini, tidak lain di situ adalah kita harus meningkatkan ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Wa bughdu dunya, ini bagi seorang mutasawwif ya. Seorang ahli tasawuf ini harus menanamkan bughdu dunya, menanamkan bughdu dunya. Tidak suka pada dunia. Loh, lalu bagaimana kalau misalkan saya mau membeli baju, membeli mukena, misalkan, apakah itu bukan termasuk dunia? Yang dimaksud di sini adalah, yang dimaksud bughdunya di sini adalah hati kita itu tidak hanyut dengan keduniaan, sehingga ketika kok kita hanyut sampai itu nanti akan bahayanya adalah kita melupakan Allah. Dunia itu semakin dijauhi, dunianya maka akan mendekat. Tetapi semakin dunia itu didekati, ada orang sampai kerjanya siang malam, full 24 jam. Semakin didekati, dunia itu akan menjauh. Contoh saja di situ para alim ulama, ulama di Kudus, Kiai Ulin Nuha Ul Al-Tab Arwani. Beliau ini adalah orang alim. Beliau ini menjauhi dunia, tetapi semakin dunia itu dijauhi, ini semakin dunia tambah mendekat. Ya, dunia. Wa bughdu ahli ma'asi, kemudian benci terhadap ahli maksiat. Ketika kita melihat ada orang yang di situ melakukan maksiat, ini kita harus menjauhinya. Atau kalau kita bisa, kita mampu, kita harus didakwai. Bagaimana, Kang, Mbak, ini tidak boleh dilakukan. Mari kita kembali menuju perbuatan yang baik. Diingatkan kalau mampu ya. Akan tapi kalau tidak mampu, kita harus menghindari dari orang yang ahli maksiat. Wa mahabbatullah, kemudian kita harus senantiasa cinta sama Allah. Jadi bentuk daripada kita cinta sama Allah adalah menjalankan segala hal yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Wa mahabbatu kalamihi, kemudian kita cinta terhadap firman-Nya, firman Allah. Dengan cara apa? Membaca Al-Quran setiap hari. Ini bentuk daripada cinta pada firman-Nya Allah. Meletakkan Al-Quran di tempat yang sangat mulia. Ini adalah bentuk daripada cinta firman-Nya Allah. Kemudian kita harus cinta pada Rasul. Tadi Rasul sebagai media untuk menyampaikan firman Allah terhadap manusia, terhadap kita semuanya. Sahabati, kita harus cinta terhadap sahabat, karena sahabat di sini ada termasuk orang-orang yang sangat mulia. Para sahabat ini. Karena apa? Sahabat ini ketika di situ ada suatu permasalahan, beliau bisa langsung
bertanya pada Rasul, sedangkan kita ini tidak bisa seperti itu. Wal ali, kemudian kita harus cinta pada keluarga Rasul, keluarga Nabi. Jangan sampai kita mencaci maki para duriyah Nabi, meskipun di situ para duriyah Nabi itu melakukan suatu kesalahan. Jangan sampai kita mencaci para duriyah Nabi. Terutama bagi seorang yang ahli ilmu. Ini kita dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kita harus memuliakan keluarga daripada guru-guru kita. Terlebih di sini adalah para duriyah Nabi, maka kita harus memuliakan duriyah Nabi itu, dimuliakan. Ya. Wal ansor, kemudian kita harus memuliakan sahabat ansor, ya, meskipun di sini tidak ada. Tapi bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita tidak mencaci maki, ya, tidak mencaci maki para sahabat-sahabat itu, ya, tidak boleh. Wassolihin, kemudian kita harus cinta pada orang-orang soleh, orang soleh yang ada di sekitar kita. Ini kita harus cintai. Bagaimana caranya? Kita ya ikut ngaji bareng dengan beliau-beliau. Ini bentuk daripada cinta. Kita serahungan, muasyarah, ya, muasyarah bareng. Ini adalah bentuk daripada cinta. Siapa orang soleh itu? Orang soleh tersebut adalah orang yang senantiasa menjalankan hak-hak daripada Allah dan hak daripada hamba-hambanya Allah. Orang yang semacam ini kita harus dekati. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.